Sahabat satu pesan, pernahkah kamu berpikir di dunia yang begitu luas ini ada tempat-tempat yang terlarang untuk kita kunjungi? Bukan karena aturan manusia, tapi karena peringatan langsung dari Sang Pencipta. Hari ini kita akan membahas 10 tempat yang dilarang untuk umat Islam kunjungi, bukan sekadar mitos, melainkan bukti-bukti nyata dan kisah-kisah penuh hikmah yang akan membuat bulu kudukmu merinding dan hatimu bergetar. Ini bukan sekadar cerita biasa, tapi pelajaran berharga yang wajib kita ketahui. Sebagian dari kita mungkin baru tahu setelah menonton drama atau sekadar dengar-dengar. Tapi faktanya, ada banyak kesalahpahaman yang beredar. Banyak yang tidak tahu mengapa tempat-tempat ini dilarang, atau bahkan tidak tahu apa saja tempatnya. Nah, video ini hadir untuk meluruskan itu semua. Penting bagi kita sebagai umat Islam untuk memahami mengapa Allah melarang kita mendekati tempat-tempat ini. Bukan hanya untuk menambah wawasan, tapi juga untuk mengambil pelajaran dari kehancuran kaum-kaum terdahulu, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini adalah cara Allah untuk mengingatkan kita tentang kekuasaannya dan konsekuensi dari kemaksiatan. Kita akan menyelami 10 lokasi yang memiliki kisah mengerikan, tempat di mana azab Allah pernah diturunkan. Setiap tempat memiliki ceritanya sendiri, dan kita akan mengungkapnya satu persatu. Dari lautan yang memerah darah hingga kota-kota yang lenyap di telan bumi. Laut Merah, saksi bisu kehancuran Firaun. Laut Merah, atau yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai Laut Kosong, adalah sebuah teluk yang membelah benua Afrika dan Asia di Samudra Hindia. Keajaiban alam ini yang bisa berubah warna menjadi merah di musim tertentu karena bakteri menyimpan kisah yang jauh lebih dalam dari sekadar fenomena alam. Tahukah kamu, inilah laut yang terbelah oleh Nabi Musa alaihissalam dengan izin Allah untuk menyelamatkan diri dari kejaran Firaun dan pasukannya. Dan di laut inilah Allah menenggelamkan Raja Firaun beserta bala tentaranya. Apa buktinya? Pada tahun 1988, seorang ahli arkeologi bernama Ron Wyatt menemukan artefak di dasar Laut Merah, seperti kereta kuda, senjata, dan bahkan 3 kerangka manusia yang diyakini milik Firaun dan pasukannya. Bukan hanya itu, seorang ilmuwan Prancis, Dr. Maurice Bucaille, menemukan kandungan garam laut pada jasad Firaun yang membuktikan bahwa Firaun memang tenggelam di dasar laut. Begitu melihat bukti-bukti yang telah tertulis dalam Al-Quran ini, Dr. Maurice Bucaille langsung memeluk Islam. Ini adalah bukti nyata kekuasaan Allah yang tak terbantahkan. 9. Laut Mati. Kutukan kaum Nabi Lut Laut Mati. Siapa yang tak kenal dengan danau yang sangat asin ini, di mana kamu bisa mengambang tanpa tenggelam? Kandungan garamnya yang mencapai 34,2%, 9,6 kali lebih asin dari laut biasa, membuatnya menjadi tempat di mana tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan. Karena itulah dinamakan Laut Mati. Namun, ada kisah yang lebih mengerikan di balik keunikan danau ini. Sebuah kisah yang menjadikannya tempat yang tidak dianjurkan untuk umat Islam kunjungi. Dahulu kala, kawasan ini adalah tempat tinggal kaum Nabi Lut, yang terkenal dengan perilaku menyimpang dan hubungan terlarang. Karena mereka menentang perintah Allah, Allah menurunkan azab yang dahsyat kepada mereka, seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Meskipun disebut laut, ini sebenarnya adalah danau dengan panjang 67 km dan lebar 8 km. Studi menunjukkan bahwa daerah ini dulunya adalah dataran datar, namun para agamawan meyakini bahwa bencana tersebut mengubah geografi tempat itu, menghasilkan sebuah kawah besar dan menjadikannya titik terendah di dunia. Kota Sodom. Kehancuran total kota Sodom adalah kota kuno yang terletak di dekat Laut Mati. Disinilah kaum Nabi Lut diyakini tinggal. Setelah dibinasakan oleh Allah seperti yang telah diceritakan, kini kawasan ini telah dijadikan situs penggalian artefak. Yang lebih menakutkan, setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, para ilmuwan menemukan bahwa kota ini hancur akibat ledakan asteroid dengan kekuatan 1000 kali bom atom Hiroshima, yang kemudian menghantam kota itu. Bukan hanya itu, kota ini juga dilanda badai pasir dengan suhu sangat panas, mencapai 2000 derajat Celcius,
yang membakar apapun yang dilewatinya. Ini terbukti dengan ditemukannya banyak artefak yang meleleh, bola lava, dan debu di sekitar area ini, yang membuktikan bahwa kota ini dibinasakan seperti yang tertulis dalam Al-Quran. 7. Kota Pompei. Ditelan azab dalam semalam, Pompei. Kota kuno Kekaisaran Romawi di Italia ini dikenal sebagai kota penuh kemaksiatan. Para peneliti bahkan menyamakannya dengan Las Vegas atau Monte Carlo modern yang terkenal dengan perjudian. Hal ini terbukti ketika penggalian dilakukan. Banyak artefak ditemukan seperti tiang marmer, patung, rumah mandi, air mancur, kolam ikan, dan banyak lagi yang mengindikasikan kehidupan mewah dan penuh dosa. Dalam satu malam saja, kota ini dipercaya lenyap dari muka bumi akibat letusan Gunung Vesuvius. Namun, pada tahun 1599, saat penggalian terowongan dilakukan di kaki gunung berapi Vesuvius, mereka menemukan kota tersebut beserta ribuan manusia yang telah berubah menjadi batu dalam posisi yang sangat mengerikan. Yang lebih mengejutkan, penggalian menunjukkan banyak bukti bahwa kota ini dulunya terkenal dengan praktik asusila, dengan banyak ukiran dinding yang menggambarkan aktivitas terlarang sesama manusia. Para agamawan berpendapat Pompei menerima nasib yang sama seperti kaum Nabi Lut, di mana Allah menurunkan azab kepada mereka. Meskipun kisah ini tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran, banyak ulama berpendapat bahwa ini termasuk kota yang dibinasakan karena kemaksiatannya. 6. Negeri kaum Ad. Peradaban hancur. Diterpa badai, kaum Ad adalah kaum yang hidup di sebuah tempat yang diyakini terletak antara Yaman dan Oman. Kota kuno ini ditemukan oleh seorang arkeolog bernama Nicholas Clapp saat ia menemukan jejak-jejak peradaban mereka. Menurut Al-Quran, kaum Ad adalah kaum Nabi Hud yang dibinasakan oleh Allah. Secara historis, kaum Ad adalah peradaban yang maju. Bahkan dalam surah Al-Fajr disebutkan bahwa kaum ini memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Namun, kaum ini dibinasakan karena mereka mengingkari Allah, kufur, dan tidak pernah puas dengan kemewahan. Akhirnya, Allah mengirimkan badai pasir yang sangat kencang yang melenyapkan kota ini dari dunia. 5. Lembah Muhasir, lokasi terkunci azab Allah. Lembah Muhasir adalah tempat yang mungkin tidak terlalu dikenal oleh banyak orang. Namun, tahukah kamu bahwa inilah lokasi di mana kisah burung ababil terjadi? Terletak di antara Mina dan Muzdalifah, Lembah Muhasir adalah lokasi terakhir yang dilewati Raja Abraha dan pasukan gajahnya saat dalam perjalanan menyerang kota Mekkah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Namun, serangan itu dihentikan ketika Allah mengirimkan burung ababil yang melemparkan batu panas kepada tentara Abraha, membuat pasukan mereka lemah. Itulah mengapa lembah ini dinamakan Muhasir, yang berarti melemahkan. Ketika beribadah haji, para jamaah yang ingin melempar jumrah dan bermalam di Mina sebelum melewati lembah Muhasir dianjurkan untuk berjalan cepat saat melewati lembah ini. Ini karena lembah ini merupakan lokasi turunnya azab Allah. Bahkan, bus yang mengangkut jamaah melaju lebih cepat dari biasanya saat melewati area ini. Ini adalah pengingat betapa dahsyatnya azab Allah. 4. Kota kuno Al-Ula and Madain Saleh. Kaum Tsamud yang dibinasakan Al-Ula adalah sebuah kota kuno yang kini sedang dikembangkan oleh pemerintah Arab Saudi sebagai destinasi wisata populer. Namun, rencana ini menuai protes dari berbagai pihak, termasuk ulama Malaysia, karena kota ini diyakini sebagai tempat di mana Allah menurunkan azab dan tidak dianjurkan untuk umat Islam kunjungi. Namun, ada salah paham. Sebenarnya, yang dimaksud bukanlah seluruh Al-Ula, melainkan Madain Saleh yang terletak di Hijr. Madain Saleh adalah bekas kota kuno di wilayah utara Hijaz yang dahulunya dihuni oleh kaum Tsamud, yaitu kaum Nabi Saleh alaihissalam. Salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada kaum ini adalah kemampuan mereka dalam mengukir dan memahat bukit dengan sangat baik. Karena itulah, banyak artefak kaum ini ditemukan di kawasan perbukitan. Namun, karena mereka mengingkari Allah dan mengambil unta yang telah diamanahkan oleh Allah kepada mereka, Allah menurunkan bencana kepada mereka,
seperti gempa bumi yang sangat dahsyat, sebagaimana firman Allah dalam surah Hud ayat 67. Dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh satu letusan suara yang menggemparkan bumi, lalu mereka menjadi mayat-mayat yang tidak bernyawa, tersungkur di tempat tinggal masing-masing. 3. Qasr al-Farid. Makam misterius yang tak terselesaikan Qasr al-Farid sama seperti kaum Samud di wilayah Madain Saleh. Namun, tidak seperti bangunan kota lainnya, bangunan ini agak terpencil dan berada di tengah wilayah tersebut, bahkan tidak ada bangunan lain di sekitarnya. Yang lebih aneh, pembangunan makam ini dibiarkan tergantung dan tidak pernah diselesaikan, serta tidak ada bukti penguburan di dalamnya. Hal ini menjadikan kawasan ini sebagai salah satu tempat paling misterius di dunia. Kini, Qasr al-Farid dan peninggalan kaum Tsamud di Madain Saleh telah dijadikan situs warisan dunia oleh UNESCO. 2. Kota Bayai. Las Vegasnya Romawi yang ditelan bumi Bayai adalah sebuah kota kuno di zaman Kekaisaran Romawi yang terletak di Italia. Kota ini terkenal dengan praktik kemaksiatan hingga para peneliti saat ini menyamakannya dengan Las Vegas dan Monte Carlo, yang sangat terkenal dengan tempat perjudian. Ini diketahui oleh para peneliti ketika mereka menemukan sisa-sisa kota ini saat proses ekskavasi, di mana banyak artefak telah dikeluarkan seperti tiang marmer, patung, rumah mandi, air mancur, bekas kolam ikan, dan banyak lagi. Menurut mereka, menjelang abad keempat Masehi, kawasan ini dilanda bencana dahsyat. Di balik batu-batu tersebut, terlihat air laut yang menenggelamkan kota akibat fenomena vulkanik, atau dengan kata lain, kota ini meledak dan tenggelam seolah-olah ditelan bumi. Meskipun kisah mengenai kota ini tidak diceritakan secara spesifik dalam Al-Quran, para agamawan berpendapat bahwa ini termasuk kota yang telah dibinasakan karena kemaksiatan yang dilakukan. Sama seperti kaum-kaum yang disebutkan sebelumnya. 1. Telaga Barhut, sumur neraka di Yaman. Sebaik-baik air di muka bumi adalah air Zam-Zam. Padanya makanan dari segala makanan dan obat segala penyakit. Dan seburuk-buruk air di muka bumi adalah air pada lembah Barhut di Hadramaut, Yaman. Menurut para ulama, ini adalah termasuk negeri-negeri yang dilaknat Allah, seperti negeri kaum Ad dan negeri kaum Tsamud. Telaga Barhut ini benar-benar ada di bumi. Namun sampai saat ini para ilmuwan masih memperdebatkan lokasinya yang sebenarnya. Namun, ada sebuah lubang benam yang sangat dalam terletak di Al-Mahra, Yaman, di mana banyak yang menganggap itulah yang dimaksud. Banyak cerita menakutkan mengenai tempat ini, bahkan disebut sebagai penjara bagi bangsa jin, hingga dijuluki sumur neraka. Meskipun ada pendapat yang berbeda mengenai keabsahan cerita penjara jin itu, pada tahun 2021, sekelompok penjelajah gua dari Oman berhasil masuk ke dalam telaga ini. Dan apa yang mereka temukan di dalam telaga itu secara tidak langsung mematahkan dugaan bahwa Barhut adalah telaga yang dilaknat Allah. Yang mereka temukan hanyalah kehidupan normal di dalam gua. Namun, apakah telaga Barhut yang dilaknat Allah ini sebenarnya ada? Itu masih menjadi misteri hingga hari ini. Jika kamu merasa mendapatkan wawasan baru dan kisah ini menarik, jangan sampai ketinggalan video-video kami selanjutnya. Akan ada lebih banyak lagi fakta-fakta mencengangkan dan pelajaran berharga yang akan kami sajikan. Yuk, tunjukkan dukunganmu dengan klik like, tinggalkan komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan update konten-konten paling menarik dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.